姐妹们平安，希望大家都健健康康，并在主的保守里面。我们的家乐团契开始，我们先低头默祷。你们的光也这样照在人间，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归于给你们天上的父。默祷完毕。我们现在唱一首歌，就是深化4个机会。没有声音。我已难为生活里
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. 接下来我们祷告呀。慈悲爱我们的天上，慈悲爱我们的主耶稣，我们感谢赞美你的恩典。在这不稳定的情况下，主带领我们，陪伴我们，我们在生活中的信心和感谢。主耶稣，你知道我们在接了的弟兄姐妹们很多软弱的，很多生病在病床当中，求主耶稣自己按手医治他们。主耶稣，你是我们的医生上的医生。主耶稣，我们现在为着布阿古斯祷告，求主再去使用他。主啊，求主你医治他，是呢，他有一天他能够平安健康来跟着侍奉。主啊，求主帮助祝福他。还有我们也为着慧清姐妹祷告，主耶稣，你知道她在病床里面多久了？求主耶稣自己与他同在，陪伴着他。感谢主，主啊，我们为着陈先生，还有吴青松、安姐妹、小英弟兄姐妹们，他们都是在软弱当中。主耶稣，求主你自己医治他，求主帮助安慰他们，甚至他们在软弱。在病床当中的时候，他们要仰望主的心，升到他们要跟随主到底，不要给魔鬼留地步。求主坚强，求主带领我们。主啊，一下我们要听上帝的话语，求主帮助祝福你的仆人马的宣传道，给他有聪明智慧，是我们所听到的从上头来的聪明智慧，我们能够得到很大的帮助。现在求主帮助我们每个接了团契的人员，使我们每个人星期四都能够参加这个聚会，使我们每个人都有健健康康的来侍奉主。主耶稣与我们同在，帮助我们。感谢主，这样求谢祷告是完全奉靠救主耶稣基督的圣名祈求，阿们。接下来我们读圣经，是诗篇119篇110几节到113节，我们一起来读。1、2、3，我以你的法度为永远的产业，因这是我心中所喜爱的。我的心转向你的律例，永远遵行，一直到底。心怀恶意的人为我所恨，但你的律法为我所爱。读经到这里，我们接下来再去唱一首诗歌，十架代表我的爱。你问我爱就有多深，我爱就有几分，我去想，我去看。
像宝血流，叫我感恩到如今。你问我爱主有多深，我爱主有几分？我的主不变，我的爱不变，是家代表我的心。请看主的恩手，已经感动我的心，是加上宝血流，叫我感恩到如今。你问我爱主有多深，我爱主有几分？我的主不变，我的爱不变，是家代表我的心。我的主不变，我的爱不变，是家代表我的心。我们接下来要听上帝的话语。还没听上帝的话语之前，我们还要唱一首歌，就是 Tuhan penuhkanlah dengan firman-Mu。然后唱完毕的时候，我们将时间交给Bu Marvian。Waktunya kami serahkan kepada Guru Injil Marvian. Silakan. Halo Bu Marvian. Oke, selamat sore semuanya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Senang sekali bisa ketemu kembali walaupun lewat Zoom, dan semuanya puji Tuhan sehat ya. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa ya, sebelum kita sama-sama akan membaca dan mempelajari firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai di sepanjang minggu. Dari Kamis yang lalu, kami kembali akhirnya berjumpa kembali di Kamis ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan terutama juga untuk kembali belajar firman Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang akan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan,
Dan kami belajar untuk taat melakukan kerinduan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Karena itu kami serahkan waktu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon pertolongan-Mu. Amin. Oke, bacaan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Ibrani 3, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-19. Ibrani 3 ayat 7 sampai 19 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau di rumah kebetulan ada Alkitab, boleh silakan membuka Alkitabnya sambil memperhatikan bagian yang akan kita renungkan pada sore hari ini. Demikian firman Tuhan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat pemberhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat pemberhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan senantiasa melakukan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara atau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah mendengar kalimat yang sangat singkat ini, yaitu time is money. Ya, waktu adalah uang. Pasti kita sudah pernah mendengarkan orang-orang banyak berkata, oh time is money gitu ya. Dan ini adalah konsep waktu bagi siapa? Bagi orang-orang yang bekerja untuk uang atau yang hidupnya hanya berfokus kepada uang, uang, dan uang saja gitu ya. Dan orang-orang seperti ini, mereka ini akan memakai waktu sebaik-baiknya untuk menghasilkan sesuatu, yaitu untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Makanya banyak kita lihat ada orang yang bisa bekerja dari pagi, subuh mungkin sudah berangkat gitu ya, pulangnya tengah malam gitu. Mungkin ada di antara anak-anak Bapak Ibu di rumah begitu ya. Mereka bekerja dari pagi sampai malam dengan tujuan sebenarnya apa? Tujuannya satu, untuk bisa menghasilkan uang yang banyak. Namun saudara-saudara atau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagian orang beranggapan bahwa waktu juga itu adalah miliknya sendiri ya. Waktu itu punya saya sendiri. Maksudnya apa? Jadi dia mau menggunakan waktunya untuk apa, itu urusannya dia. Nggak boleh dicampuri orang lain ya. Oh ini waktu saya kok, terserah saya mau pakai untuk pergi happy-happy, saya mau pakai waktu untuk nonton Korea sepanjang hari, saya mau nonton sinetron sepanjang hari, atau saya mau mabuk-mabukan, saya mau main catur, mau apa, terserah, itu urusan saya, bukan urusan orang lain, dan tidak boleh ada yang mencampuri saya. Dan tidak heran, saudara-saudara, banyak akhirnya waktu yang terbuang begitu saja, bukan? Nah, waktu terbuang begitu saja, lewat hari demi hari demi hari, tanpa ada arti apa-apa, tanpa menghasilkan sesuatu yang lebih berharga dan yang lebih berguna di dalam kehidupannya.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang menganggap bahwa waktunya adalah untuk kepentingan diri sendiri dan tidak boleh ada yang mencampuri, akhirnya merusak kehidupan orang itu sendiri, ya kan? Merusak kehidupan orang itu sendiri, gitu. Nah, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh memiliki cara pandang dan sikap seperti ini terhadap waktu, gitu ya. Kita harus memiliki cara pandang dan sikap yang benar terhadap waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena hal ini apa? Berkaitan erat dengan keberadaan hidup kita, baik di dunia ini maupun di mana? Di dunia kita sesudah nanti kita mati atau kita dipanggil Tuhan. Sebab apa? Cara pandang dan sikap yang salah itu akan membawa kepada kebinasaan di dalam kehidupan ini. Sedangkan cara pandang dan sikap yang benar terhadap waktu itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sejati, kehidupan yang benar dalam kehidupan kita. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita akan mempelajari sedikitnya ada dua hal penting yang berkaitan dengan waktu, ya, yang kita bisa lihat, yang kita bisa pelajari bersama. Yang pertama di sana, waktu adalah sebenarnya untuk bertobat, percaya, dan taat kepada Tuhan. Nah, kita akan perhatikan baik-baik. Nah, saudara, di dalam perikop yang sudah kita baca tadi di dalam Ibrani 3 ayat 7-19, kita melihat di sini penulis Ibrani, dia memberikan satu nasihat-nasihat yang sangat penting sekali kalau kita membaca dengan baik, ya. Dalam memberikan nasihatnya di sini, penulis Ibrani, dia memakai gambaran tentang siapa di sana. Kalau kita lihat dengan jelas, tentang kehidupan siapa di sana. Jelas sekali bahwa dia menggunakan gambaran kehidupan bangsa Israel atau umat Israel ketika mereka berada di mana? Mereka berada di padang gurun, gitu ya, di padang gurun. Di mana kalau kita perhatikan umat Israel di padang gurun ini menjadi contoh yang sangat tidak baik dan tidak boleh ditiru di dalam kehidupan orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Sebab ada beberapa kesalahan fatal atau kesalahan yang sangat membawa kepada kebinasaan yang telah dilakukan oleh bangsa Israel di dalam kehidupan mereka. Kesalahan mereka adalah kita bisa lihat kalau kita mau coba perhatikan mulai dari mereka keluar dari Mesir sampai mereka berada di padang gurun, apa yang mereka lakukan? Kebiasaan mereka adalah mereka sering sekali bersungut-sungut di hadapan Tuhan, ya. Jadi waktu mereka pertama kali dibawa keluar dari Mesir, mereka sudah menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan itu untuk terus bersungut-sungut, marah-marah, mengeraskan hati mereka untuk melihat penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi umat Allah atau orang-orang Israel yang seringkali memberontak terhadap Tuhan. Ya, kita lihat bagaimana berapa kali di dalam kehidupan mereka pemberontakan yang mereka lakukan terhadap Tuhan dengan begitu terang-terangan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, gitu ya, dan mereka tidak mau belajar untuk mengenal jalan Tuhan di dalam waktu yang Tuhan berikan kepada mereka ketika mereka keluar dari Mesir pada waktu itu. Padahal jelas-jelas bahwa di dalam kehidupan mereka sudah melihat dan mengalami pertolongan Tuhan, ya, yang begitu luar biasa. Bagaimana campur tangan Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka. Namun kenyataan yang terjadi, kita lihat bahwa di dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan itu, lebih banyak mereka memilih untuk apa? Memikirkan kepentingan diri sendiri, keinginan diri sendiri, daripada untuk belajar melihat apa yang sedang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki di dalam jalan kehidupan mereka pada waktu itu. Sehingga akibatnya apa yang terjadi dari dosa-dosa mereka, Tuhan murka. Ya. Tuhan berkali-kali menghukum mereka, gitu ya. Yang tidak bertobat Tuhan hukum dengan maksud supaya yang lain nanti bertobat, tetapi ternyata apa? Murka yang Tuhan berikan betapa seringkali tidak membuat mereka betul-betul mengalami pertobatan yang sungguh, ya. Mereka seringkali akhirnya terus tetap melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan akibatnya yang terjadi apa? Tuhan membinasakan semua mereka yang keluar dari Mesir. Ya, mereka tidak ada yang selamat, hanya ada Yosua dan Kaleb yang Tuhan izinkan untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Tetapi bangsa Israel angkatan pertama yang keluar itu tidak ada yang bisa masuk, ya, hanya 2 orang itu saja. Karena apa? Karena kekerasan hati mereka terhadap Tuhan,
karena kebebalan hati mereka, pemberontakan mereka, ketidakpercayaan mereka, dan mereka tidak mau mengenal jalan Tuhan, sehingga mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudara, apa yang menimpa kehidupan bangsa Israel di padang gurun pada masa lalu ini akan menimpa juga orang-orang pada zaman sekarang ini. Jadi jangan berpikir bahwa oh ini hanya bisa terjadi pada kehidupan orang-orang Israel pada masa yang lalu, sedangkan orang-orang pada zaman sekarang itu nggak mungkin terjadi. Karena itu saudara, karena melihat itulah sehingga di dalam bagian firman Tuhan ini penulis Ibrani mengingatkan kepada siapa? Para pembacanya, kepada saudara dan saya, untuk mengajak pada para pembacanya, yaitu kepada saudara dan saya, untuk apa? Kita untuk harus betul-betul melihat bahwa waktu yang ada, yang Tuhan berikan ini adalah waktu sebenarnya untuk bertobat, untuk membuka hati, untuk percaya kepada Kristus dan taat melakukan kehendaknya, gitu ya. Itu yang penting. Banyak orang yang mendengar berita tentang Injil, berita tentang keselamatan, tetapi masih tetap mengeraskan hati. Termasuk orang yang kelihatannya ke gereja loh, ya. Jadi jangan berpikir bahwa oh yang misalnya yang nggak percaya itu, yang masih belum mengenal Tuhan itu hanya orang-orang yang tidak ke gereja. Itu keliru besar. Karena ada banyak juga orang Kristen yang hanya mengaku Kristen, tetapi sebenarnya ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak sungguh-sungguh membuka hati untuk benar-benar menerima Kristus itu di dalam kehidupannya. Ya, masih banyak banget. Banyak sekali. Saya menemukan ketika wawancara, katekisasi, kadang-kadang ada yang masih bilang, aduh belum yakin, nggak sungguh percaya, masih ragu dan sebagainya. Belum lagi yang lain, jemaat-jemaat yang kelihatannya ke gereja, tetapi sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh membuka hati untuk dijamah oleh Tuhan, untuk membuka hati untuk menerima Yesus secara pribadi. Di sini jelas penulis Ibrani mengajak kepada penulisnya bahwa kita harus menggunakan waktu ini untuk apa? Bertobat, untuk percaya pada Kristus, dan bukan hanya itu saja, tetapi belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Jika memang kita sudah menjadi orang yang percaya dan kita sudah mengalami pertobatan dalam kehidupan kita, maka tuntutan yang paling penting adalah bagaimana kita menghidupi pertobatan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita menghidupi iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara apa? Dengan taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Ya, taat artinya kita harus terus-menerus memegang teguh dan melakukan firman Tuhan. Tadi pujian yang dinaikkan itu bagus ya. Hidup ini adalah kesempatan ya. Tadi saya juga kaget loh kok khotbahnya ada kaitannya ya, connect nih sama Aita Chang ya. Lagunya yang dipilih pas khotbahnya juga tentang waktu yang Tuhan beri gitu ya. Nah, betul sekali bahwa kita harus sadar betul bahwa sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus menggunakan waktu yang Tuhan berikan itu untuk apa? Belajar taat melakukan apa yang Tuhan mau. Terus-menerus memegang teguh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perhatikan di dalam bagian yang tadi kita baca di sana, ada dikatakan kata apa? Pada hari ini. Saudara, kata pada hari ini yang digunakan oleh penulis Ibrani, itu merupakan satu penekanan. Jadi dia menekankan ya, jadi ini penekanan yang sangat menonjol dan ini mempunyai arti yang sangat penting, sehingga kalau kita lihat di dalam ayat bagian yang kita baca di situ, itu digunakan oleh penulis Ibrani sampai 3 kali. Itu ada di ayat 7, ayat 13, ayat 15, dia sampai menggunakan 3 kali. Pada hari ini. Artinya apa? Artinya apa? Kenapa sih sampai berkali-kali, 3 kali penulis Ibrani bilang pada hari ini? Artinya apa? Selama masa hidup, selama masih punya kesempatan, ya, selama masih punya kesempatan, ya, mereka harus menyerahkan hidupnya, dirinya kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Sebelum apa? Sebelum hari hidup ini berakhir, di mana tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, atau di mana tidak ada lagi kesempatan untuk kita belajar taat melakukan apa yang Tuhan mau. Karena kita memang tidak tahu kan sampai kapan kita hidup, ya.
pada hari ini. Kalau sampai hari ini kita masih bisa hidup, artinya bahwa hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk apa? Untuk belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Jika kita belum bertobat, maka pada hari ini yang Tuhan mau kita harus bertobat. Itu loh. Jika kita belum percaya pada Kristus, maka pada hari ini yang dikehendaki adalah kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Jangan menjadi seperti orang-orang Israel. Itu dia. Itu sebabnya penulis Ibrani betul-betul memberikan satu gambaran yang sangat begitu jelas sekali di dalam kehidupan, di dalam bagian ini melalui kehidupan bangsa Israel. Tuhan tidak mau kita mengeraskan hati. Jangan, dikatakan jangan sampai kita mengeraskan hati. Jika kamu mendengar suaranya pada hari ini, artinya bahwa Tuhan mau saat ini juga kita harus mengambil keputusan untuk belajar melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen itu gagal karena selalu berpikir bahwa masih ada hari esok. Masih ada hari esok, gitu ya. Selalu berpikir esok itu masih akan selalu datang. Betul, mungkin kita harus berpikir oke, besok masih ada hari esok, karena kalau kita nggak berpikir hari esok nggak ada, itu berarti udah kehilangan harapan. Tapi kita juga harus punya pemikiran bahwa apakah hari esok itu masih akan menjadi bagian saya atau tidak, ya kan? Kalau kita nggak punya pikiran itu, maka nanti kita akan betul-betul menyia-nyiakan waktu yang Tuhan kasih. Itu yang harus kita ubah. Kita harus berpikir bahwa pada hari ini, kesempatan yang masih Tuhan kasih, maka kesempatan itulah yang seharusnya saya pakai dengan sebaik-baiknya. Bersyukur banget loh, ada 30-an lebih AI, Aceh yang begitu setia mengikuti persekutuan Komisi Kaleb. Itu luar biasa. Itu artinya apa? Bapak Ibu tidak ingin dikalahkan oleh usia untuk tidak belajar memakai Zoom, ya gitu ya. Banyak ada ibu-ibu yang masih muda berpikir, adalah ngapain ikut-ikut kayak begitu, ribet. Enggak. Justru pada hari ini, jika Tuhan masih kasih kesempatan kita belajar firman Tuhan, maka kita harus punya satu kerinduan, kita harus punya satu semangat untuk supaya kita kembali belajar bertobat, berubah. Mungkin saja sudah ada kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak benar di hadapan Tuhan yang sudah kita lakukan. Dan pada hari ini, jika kita mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan mau kita belajar untuk berubah, bertobat. Menjadi pribadi yang lebih baik. Semakin usia bertambah, seharusnya kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Itu dia. Nah, karena itu kita harus ingat bahwa yang pertama, ingat baik-baik, waktu adalah waktu untuk bertobat, percaya, dan taat. Yang kedua, apa yang diajarkan di dalam bagian firman Tuhan ini? Ya, kita akan lihat di dalam ayat 13. Waktu adalah untuk selalu waspada dan saling menasihati. Apa dikatakan di dalam ayat 13? Di sana dikatakan begini. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Perhatikan, saudara, dosa itu penuh dengan tipu daya. Apa itu tipu daya? Nah, apa itu tipu daya? Tipu daya itu sesuatu yang menipu ya, yang memperdayai gitu ya. Dosa itu bisa suatu waktu sepertinya bersih gitu ya, padahal sebenarnya kotor gitu ya. Dosa itu sepertinya bisa memberikan apa? Kebebasan kepada kita, tetapi kenyataannya sebenarnya adalah dosa itu begitu mengikat kita. Bahkan bukan hanya sekedar mengikat, tetapi dosa itu membelenggu kita. Sehingga sebenarnya tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari belenggu dosa itu kecuali dia datang kepada Kristus. Nah, dosa kelihatannya memberikan kenikmatan, kesenangan, namun kenyataannya dosa itu memberikan satu penderitaan, kepahitan, kengerian yang begitu luar biasa yang membuat orang itu bisa betul-betul menderita selama-lamanya. Inilah tipu daya dosa gitu, ya. Contoh yang paling gampang,
Nah, orang yang korupsi kecil-kecil nggak apa-apa, nggak ketahuan. Akhirnya lama-lama ya tambah lagi. Kalau dulu mungkin korupsinya cuma 10 juta, oh kayaknya belum ketahuan. Mulai naik jadi berapa? 50 juta. 50 juta nggak ketahuan, ya udah 100 juta. 100 juta nggak ketahuan, mulai naik-naik berapa ratus juta. Sampai akhirnya lama-lama bisa bereman, ketahuan, akhirnya membuat dirinya bisa ini happy enggak. Yang menderita siapa? Apakah cuma diri orang yang melakukan itu? Bukan, tetapi juga penderitaan itu bisa dirasakan oleh satu keluarganya, bukan? Nah, itulah dosa. Dosa itu memberikan tipu daya yang begitu luar biasa. Nah, banyak orang yang terpikat dan terperosok ke dalam tipu daya dosa itu. Bahkan kadang tanpa disadari, tanpa kita sadari gitu ya. Apa sih yang kita lakukan? Kita sudah tua begini, apa yang kita lakukan? Mungkin kemarahan berapa puluh tahun lalu kita masih simpan terhadap siapa? Terhadap keluarga kita. Mungkin kita menyimpan kekecewaan yang begitu lama, kita pikir ya sudahlah, nggak apa-apa lah gitu. Atau mungkin kita menyimpan kemarahan-kemarahan dan hal-hal yang lain dalam diri kita, perkataan-perkataan yang tidak baik, ya kan? Yang mungkin kita simpan gitu ya. Mungkin kita sudah tua, kita tidak melakukan apa-apa, tapi mungkin di dalam hati, pikiran kita ada hal-hal yang terus kita simpan di dalam diri kita. Itu menjadi tipu daya yang diberikan oleh iblis yang bilang, udahlah nggak apa-apa lah, simpan aja kemarahan, simpan aja kebencian, simpan aja sakit hati. Oleh sebab itu di sini penulis Ibrani mengajak para pembacanya, mengajak kepada kita semua untuk apa? Waspada terhadap diri sendiri maupun terhadap siapa? Orang lain. Untuk supaya apa? Terutama bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk supaya saling menasehati satu sama lain. Ini jelas loh dikatakan di dalam Ibrani 13 tadi. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Setiap hari. Kalau kita sebagai saudara seiman, maka yang dikehendaki oleh penulis Ibrani ini adalah supaya kita juga saling menasehati ketika kita melihat saudara kita jatuh di dalam dosa. Jangan membiarkan orang lain untuk hidup di dalam dosa itu sendiri. Di sini dikatakan kita perlu ya untuk apa? Memberikan kewaspadaan, nasihat supaya orang lain itu semakin menyadari dirinya sedang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita perlu membuat diri kita pun waspada, dan kita juga supaya bisa dapat memberikan nasihat kepada orang lain yang sedang jatuh ke dalam dosa. Nah, sebab jika dibiarkan, ini lama-lama akan menjadi sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain. Ya, itu sebabnya pada hari ini, supaya mereka tidak membiarkan dosa berlarut-larut, dosa tidak terus berakar dalam kehidupannya, maka kita harus ingat bahwa kita harus saling menasehati satu dengan yang lain. Ini penting. Tetapi cara menasehati atau saling mengingatkan juga punya caranya kan. Kita tidak boleh menghakimi orang lain atau langsung menuding, woi kamu salah loh, kamu berdosa loh, kamu nggak boleh begitu sama menantu kamu nggak boleh kasar sama menantu kamu nggak boleh cerita-cerita loh menantu kamu nggak boleh cerita anak kamu, cucu kamu, dan sebagainya. Nggak boleh begitu, iya kan? Orang yang dengerin juga nasihat kita jadinya malah nggak suka kan? Nah, caranya adalah kita harus memberikan masukan, nasihat di dalam kasih. Nah, tujuannya ini supaya apa? Tujuannya ini supaya semua orang bisa menggunakan waktu yang ada untuk hidup memuliakan Tuhan. Jadi itu loh yang dikehendaki oleh penulis Ibrani. Kita jangan sampai belajar seperti orang-orang Israel. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah membuka hati untuk betul-betul mau dikoreksi oleh Tuhan. Mereka nggak mau. Mereka dinasihati, mereka ditegur, tetapi mereka tidak pernah mau sungguh-sungguh mau dikoreksi oleh Tuhan. Bahkan berkali-kali mereka dinasihati oleh Musa, gitu ya. Mereka marah, bahkan waktu Yosua pun gitu ya, mereka juga marah, mereka tidak menerima apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dan jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan harus ingat betul bahwa Tuhan bisa memakai kita sesama orang percaya, saudara seiman,
untuk apa? Membawa orang tersebut untuk berbalik kepada siapa? Kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan sekali lagi, nasihatilah seorang akan yang lain. Ya, selama masih dapat dikatakan hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu juga kalau seandainya dapat masukan, dapat nasihat dari siapapun juga, sesuatu yang baik untuk pertumbuhan rohani kita jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat tersinggung gitu ya. Sebab Tuhan bisa pakai orang tersebut untuk apa? Membawa satu perubahan, pertobatan ya di dalam kehidupan kita. Ya karena kita sekali lagi tidak tahu sampai kapan Tuhan kasih kesempatan kita masih hidup. Oleh sebab itu selalu ingat, jika masih ada hari ini, ya, selama masih ada hari ini, mari sekali lagi gunakanlah waktu itu untuk saling menasehati, saling menguatkan, saling menegur, saling menolong di dalam pertumbuhan rohani satu dengan yang lain, ya, supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dan semakin hari kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan kita. Ya kan? Kalau yang pertama tadi, selama masih ada waktu ini, hari ini, ingat, kita harus apa? Bertobat, percaya dan taat melakukan yang Tuhan mau. Ya, itu penting. Yang kedua, selama masih ada hari ini, ingat firman Tuhan tadi katakan di dalam 13, saling menasihatilah satu dengan yang lainnya. Ya, karena ini adalah satu hal yang baik untuk kita semua, supaya kita dapat menjadi berkat juga bagi banyak orang, dan melalui kehidupan kita, nama Tuhan kita Yesus Kristus dapat dimuliakan. Amin. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi untuk firman Tuhan melalui Ibrani ini kami boleh diingatkan ya Tuhan. Kami menyadari seringkali Tuhan kami gagal dalam kehidupan kami untuk menyenangkan Tuhan, karena kami seringkali lebih memikirkan diri kami. Ampuni kami. Kami diingatkan selama masih ada hari ini, kami harus bertobat, belajar percaya, belajar taat melakukan apa yang Tuhan mau, dan juga kami selama masih ada hari ini belajar untuk saling menasehati satu dengan yang lainnya dengan maksud dan tujuan agar kami dapat bertumbuh bersama untuk kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Karena itu kami sekali lagi mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan dan kami pelajari bersama-sama. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bu Angela. Terima kasih Mafian Chantal yang telah menyampaikan firman Tuhan. Ya, Tuhan memberkati pelayanannya. Amin. Ya. 好，这个时候我要做会务报告。下周四11月26日讲演有分书传道，竹林夏美瑞姐妹。好，我把这个以下的时间就是健身操，我交给于传道。OK， 好，我们已经听了上帝的话呀，已经做了要快1个小时，现在我们要活动一下呀，我们一起来运动。像一棵海草，海草，海草，海草，随波飘摇，海草，海草，海草，海草，浪花里舞蹈，海草，海草，海草，海草，管它海浪惊涛，我有我乐逍遥，人海呀，茫茫啊，随波逐流，浮沉沉，人生如梦啊，亲爱的你在哪里？我走过最陡的山路，看过最壮丽的日出，在午夜公路旁对着夜空说我不服输，押上了性命做赌注，也曾
足够了。喝过最烈的酒，也泡到过最高傲的妞，伤心的像个浪子，也认真的像个傻子。我走过的黑暗，受过的背叛和无助，却依然参不透这心魔，只学会了率性而活。你我都是这茫茫人海中瞧不起眼的那一棵草，谁说小人物不可以做英雄？你我只是这茫茫人海中不知天高地厚的那一棵草，所以不要烦恼，开心就好，用力去爱，用力微笑。人海呀，茫茫啊，随波逐流，浮沉沉，人生啊，如梦啊，亲爱的你在哪里？我走过最陡的山路，看过最壮丽的日出，在午夜公路旁对着夜空说我不服输，押上了性命做赌注，也曾和魔鬼跳过舞，早已看透那些套路，有一点真就足够了。喝过最烈的酒，也泡到过最高傲的妞，伤心的像个浪子，也认真的像个傻子。我走过的黑暗与孤独，受过的背叛和无助，却依然参不透这心魔，只学会了率性而活。你我都是这茫茫人海中渺小不起眼的那一棵草，谁说小人物不可以？好，这个时候我们要结束今天的家乐团契聚会。Marilah kita akan mengakhiri persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Doa berkat akan disampaikan oleh Chuan Tau Mafian. Waktu kami persilakan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih untuk persekutuan yang sangat indah. Kami boleh menaikkan pujian yang indah juga kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga kami boleh berolahraga sejenak. Biarlah ya Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami boleh terus taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kami percaya bahwa kasih setia penyertaan, berkat anugerah perlindungan, kasih setia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kami, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 阿明，谢谢大家，今天我们聚会到这里结束呀。